Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada para pendukung acara ini, pada rekan-rekan pelajar sarjana NU dari ISNU, pada Lapesdam NU, kemudian pada Institut Studi Islam Fahmina, dan rekan-rekan yang lain, sesama Nahdien dan seluruh pemirsa acara ini. Alhamdulillah malam ini kita bisa bedah sejarah petang, sejarah yang selama ini selalu ditutup-tutupi walaupun dibicarakan secara berbisik-bisik di beberapa pesantren di Cirebon, di Keraton Keprabonan, di Keraton Kecirebonan, dan sebagian Kanoman. Sejarah ini selalu diceritakan secara terbuka dan jelas. Mohon PowerPoint-nya bisa ditampilkan. Ya, sejarah ini dimulai sejak dibukanya kerjasama perjanjian The Forties of the Becherming antara kerajaan-kerajaan Cirebon dan satu Kepanembahan, dan ketiga kesultanan dan Kesultanan Cirebon itu menjadi protektorat Belanda. Ini makalahnya saya beri judul menyibak jejak kelam sejarah, merengga masa depan cerah. Selama ini yang disebut orang sejarah peteng itu sebetulnya adalah peristiwa-peristiwa kelam yang terjadi dalam sejarah Cirebon. Merengga masa depan cerah, merengga itu artinya menghias, karena kita belajar dari hal-hal yang tidak baik juga sebetulnya bisa menjadi pelajaran bagi kita agar masa depan kita lebih cerah. Sejarah ini dimulai dari tadi tentang perjanjian dengan Belanda. Selama perjanjian dengan Belanda, kita selalu dirugikan. Dari Sultan pertama sampai Sultan ketiga, Sultan-Sultan Cirebon itu masih mempelajari kerjasama dengan Belanda. Namun selama 3 pemerintahan Sultan itu, Cirebon selalu dirugikan. Kemudian Sultan keempat, Sultan Amir Sena Zainuddin atau Sultan Tajul Ashikin Amir Sena Zainuddin itu mulai mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial yang semuanya merugikan pemerintah Cirebon. Ini Sultan Amir Sena memerintah tahun 1753 sampai dengan 1773. Hal yang dilakukan oleh Sultan Amir Sena adalah melakukan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan oleh Sultan Amir Sena itu dilakukan yang satu di komplek Gua Sunyaragi dengan menambah
fungsi gua Sunyaragi yang dulunya hanya dikenal sebagai istana musim panas, kemudian fungsinya ditingkatkan oleh Sultan Amir Sena. Ada mande kemasan, ada benteng pendem, bangunan di bawah tanah, dan mande kemasan itu ya, sepertinya itu hanya sebagai dari atas itu sebagai tempat pembuat perhiasan, tapi ternyata ada tujuan lain di balik itu, yaitu menyiapkan persenjataan, menyiapkan amunisi. Kemudian yang kedua, membangun Gunung Jati. Ini kita lihat gambarnya ya, Sunyaragi dan Astana Nurgiri Ciptarengga yang bisa kita lihat. Ini masa lalunya Gunung Jati itu sebetulnya komplek makam yang terbuka, tidak tertutup seperti ini. Kemudian dibangun oleh Sultan Amir Sena hingga menjadi gedung amphitheater. Ini juga dicatat oleh Odim Molsbruggen dalam sebuah arsip yang judulnya Cirebon Geschiedenis. Nah, Sultan Amir Sena mulai mengkritisi perjanjian-perjanjian dengan pihak company, dan perlawanan-perlawanan sudah mulai dilakukan. Namun perlawanan itu dilakukan secara gerilya. Dan pada masa 1773 sampai 1786 perlawanan lebih ditingkatkan lagi, yaitu ketika Sultan Amir Sena digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Muhammad Sofiyuddin atau Pangeran Amir Siddiq. Pangeran Amir Siddiq melakukan perlawanan dan perangnya sudah mulai terbuka. Nah, perlawanan ini Belanda selalu kesulitan dalam menghadapi perlawanan Sultan Matanghaji yang kebetulan markasnya itu di Gua Sunyaragi. Kemudian ada keluarga yang membocorkan, ada orang kita yang menjadi mata-mata Belanda. Dia adalah Ki Muda. Ki Muda atau Ki Mas Muda adalah paman dari Sultan Matanghaji sendiri. Jadi Sultan Amir Sena itu karena sudah sepuh, nggak punya anak, kemudian disarankan menikah dengan Ratu Kidul atau adiknya Ki Muda, yang kemudian ketika menikah melahirkan Sultan Matanghaji. Jadi Sultan Matanghaji itu memanggilnya paman kepada Ki Muda. Nah, Sultan Matanghaji tidak mengira kalau pengkhianatnya itu adalah pamannya sendiri dari pihak ibu. Nah, kemudian dibocorkan bahwa Sunyaragi itu basic perlawanan dari pejuang-pejuang Cirebon. Kemudian karena dibocorkan, akhirnya Sunyaragi itu diserang habis. Dan kalau menurut cerita di Sunyaragi, Sultan Matanghaji itu wafatnya di situ. Namun sebetulnya tidak wafat. Beliau bisa menyelamatkan diri lewat jalan rahasia yang kemarin situsnya itu salah satunya dihancurkan.
Kemudian Sultan Matahari terus melakukan perlawanan dengan perang gerilya. Sultan Matahari memindahkan basis perlawanannya di desa Matangaji. Di Matangaji, Sultan Matahari mendidik santri, mendidik agama, mendidik bela diri, mengajari mereka untuk bela negara. Dan betul Belanda tidak bisa menembus benteng di desa Matangaji. Sebab kalau dari desa Matangaji, itu pergerakan pasukan Belanda atau siapapun yang menuju ke situ, itu akan terlihat dari atas. Sehingga Belanda tidak berani menyerang itu, dan perlawanan terus dilakukan. Akhirnya lewat pengkhianat itu, yang bernama Kimas Muda, pihak company meminta untuk berunding. Kemudian Sultan Matahari menyanggupi usulan berunding company dan kembali Belanda berkhianat. Ketika Sultan Matahari dan awalnya itu pasukan Panyutra Kang Patang Dasa, maksudnya pasukan itu berjumlah 40 orang. Kita nyampe Masjid Cipta Rasa itu diberondong dengan senapan oleh Belanda, hingga pengawalnya yang terdiri dari pasukan Panyutra Kang Patang Dasa itu banyak yang tewas, yang bisa menyelamatkan diri, yang melarikan diri, dan Sultan Matahari terdesak hingga beliau dikepung sendirian. Dan di situ Matahari itu jelas tahu bahwa pamannya itu betul-betul berkhianat. Dan sebelum dieksekusi di arah Pamungkur, ya, di Kesepuan itu ada bagian belakang namanya Pamungkur, Sultan Matahari minta sholat sunnah sambil menunggu isyarat dari Gusti Allah apa dia bisa melanjutkan perjuangannya atau perjuangannya sampai di sini. Dan ternyata Sultan Matahari mendapat firasat bahwa beliau harus berakhir di situ perjuangannya. Kemudian Sultan Matahari dibawa menuju belakang, tepatnya di pintu Bukir Kawi. Di situ Sultan Matahari dieksekusi dan beliau tewas sebagai syuhada. Kemudian beliau disyariatkan secara biasa saja, ya karena di situ keraton itu sudah dikuasai oleh orang Belanda. Tapi kemudian beliau iring-iringan jenazahnya ditahan ketika nyampe di Kanoman. Yang menahan itu adalah putra mahkota Kanoman yang bernama Pangeran Raja Kanoman. Stop, jangan dilanjutkan. Ini jasad siapa? Siapa yang wafat? Ini Sultan Matahari wafat. Saya tidak percaya dia wafat. Kalau dia itu seorang raja, maka syariat untuk menyempurnakan jenazahnya dengan prosedur seorang raja. Artinya yang menyolati, yang mengkafani, yang ngurus penyempurnaan jenazah itu adalah para kaum dari Masjid Sang Cipta Rasa. Akhirnya ketika dimandikan di Masjid Kanoman,
itu baru ketahuan bahwa Sultan Matanghaji itu tewas dengan dibunuh dengan menggunakan kerisnya sendiri. Ini Sultan Matanghaji, nasib tragisnya tidak sampai di situ saja, tapi beliau juga difitnah. Bisa dilanjut PowerPoint-nya. Sultan Matanghaji difitnah bahwa dia sebetulnya sultan yang gila. Jadi sudah dikhianati, dibunuh, dan ketika wafat dia itu difitnah bahwa dia itu sebetulnya gila. Dan fitnahnya itu ditulis dalam sebuah buku. Ini ada gambar pintu Ukir Kawi yang sekarang ya. Ini 1 bulan yang lalu saya melihat pintu Ukir Kawi sudah dihancurkan. Padahal itu persis di belakang keraton. Ya, lanjut gambarnya. Padahal itu salah satu pintu yang indah ya, pintu yang berukir indah. Di dalam naskah Babad Mertasinga, di situ ada naskah fitnah. Naskah yang mengatakan bahwa Sultan Matanghaji itu gila. Padahal naskah itu ditulis oleh salah seorang asisten Wedana, ya walaupun dia berasal dari keluarga Mertasinga. Di situ naskahnya ditulis Sultan Matanghaji gila. Padahal naskahnya itu judulnya Babad Mertasinga. Jadi seolah-olah orang Mertasinga sendiri yang merupakan adik kandung dari Matanghaji itu membenarkan bahwa Matanghaji gila. Ini sangat gila ya naskah ini. Naskah yang kalau saya menggolongkan ini naskah fitnah. Ya, tolong dilanjut PowerPoint-nya. Ini bisa kita lihat ya. Nah ini Sultan Matanghaji sakit gila. Ini dari Keraton Kesepuhan bahasa seperti ini. Ya, mestinya ya tidak begitulah. Ini yang menganggap Sultan Matanghaji pahlawan itu ya dari Kanoman, dari Keprabonan, Kecirebonan, dan dari Mertasinga. Dan hanya tadi naskah yang saya sebutkan, naskah Babad Mertasinga, kemudian naskah itu disalin di dalam naskah yang diterbitkan di Kecirebonan. Ini terjemahannya dibantu oleh Dr. Bambang. Nah, ini sebetulnya naskahnya salinan dari naskah yang Babad Mertasinga itu ya, terus yang naskah yang mengatakan bahwa Sultan Matanghaji itu sakit jiwa. Padahal Sultan Matanghaji itu adalah murid buyut Layaman yang ahli wirid, ahli zikir, ahli thariqat. Buyut Layaman itu membimbing Sultan Matanghaji itu, siang itu menjadi pembantunya dan malam itu menjadi gurunya. Beliau dibimbing oleh seorang mursyid yang hebat. Tapi alasan dari pemerintah kolonial itu Sultan Matanghaji gila. Nah, ini sejarah petang yang pertama. Ya. Dan kemudian yang naik takhta siapa setelah Sultan Matanghaji gila? Itu bukan adiknya Pangeran Suryanegara, tapi yang menggantikan adalah Ki Muda. Yang sebetulnya Ki Muda itu adalah yang berkhianat. Sejak saat itu dinasti Sunan Gunung Jati di Keraton Kesepuhan putus. Makanya Sultan Matanghaji mengatakan sebelum dieksekusi, besok Kanoman rusak, keratone butuh wonge. Besok Kesepuhan rusak wonge butuh keratone.
Dan besok yen wis anak kebo muhling kandang, Cirebon bakal jadi samiji. Ini sejarah peteng perkana pertama. Ya, ini satu lagi sejarah petengnya dan penting ya Mbak Kori ya. Mohon saya waktunya ditambah biar jelas ya. Ya, tolong power-powernya dilanjut. Nah ini Sultan Matanghaji perjuangannya dilanjutkan oleh adiknya, yang sebetulnya adiknya itu anak dari permaisuri. Dia bernama Pangeran Arya Panengah Abu Hayat Surya Kusuma, atau dalam sandi perjuangannya dikenal dengan nama Pangeran Surya Negara. Ini Pangeran Surya Negara itu berjuang habis-habisan. Ya, tadi ini naskah fitnah, tolong dilanjut. Ini naskah fitnahnya ditulis 1889. Nah ini dia sebagai pegawai pemerintah kolonial Belanda, jabatannya asisten Wedana. Walaupun dia masih keluarga Mertasinga. Jadi seolah-olah naskah itu benar. Mohon dilanjut itu PowerPoint-nya. Ya, ini teks naskah fitnahnya bisa disajikan ya. Silakan lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini bentuk fitnahnya yang di itu nanti jelas ya, silakan dibaca aja biar kita menyingkat waktu. Silakan lanjut. Ini babat petang pertama. Nah, ini babat petang kedua yang makin memperkeruh, makin menambah Cirebon itu jadi bukan cuma petang tapi petang rubat. Silakan lanjut PowerPoint-nya. Mas Yusuf, tolong lanjut PowerPoint-nya. Nah, ini nama-nama putra Sultan Tajul Askin Amir Sena Zainuddin. Nanti ini nama-nama ini yang ikut berjuang dalam membantu Pangeran Surya Negara untuk mempertahankan Cirebon agar tidak jatuh ke tangan Belanda. Ini jelas ya nama-namanya. Ini sebetulnya orang-orang yang berhak atas tahta Keraton Kesepuan. Ya, dilanjut. Yang lebih semakin Cirebon itu jadi peteng rubat itu pada masa Sultan Sepuh ke-11. Lanjut, Mas. Lanjut PowerPoint-nya. Ya. Nah, ini Sultan Sepuh 11, Pangeran Adipati Tajul Arifin Muhammad Syamsuddin, Raja Matanghaji atau Pangeran Raja Jamaluddin Aluda. Beliau dari istri pertama itu anak dari Bupati ke-17 di Galuh. Beliau punya anak perempuan semua. Dan dari anak kedua ada satu laki-laki yang bernama Pangeran Sugiono, tapi beliau tidak mau naik tahta. Nah, makanya ini anak bungsu dari istri pertama yang bernama Ratu Hani itu ditukar dengan cucunya Snok Hugronje dengan Alexander. Ini ditukar waktu masih bayi. Ini keluarga dari Ratu Hani juga masih bisa dihubungi. Beliau tinggal di sekitar daerah Bintaro. Ini yang pernah riset ke sana ya tentu Mas Wibi ya.
Dan ketika saya konfirmasi kepada keluarganya, itu betul mengakui bahwa itu, ya. Tapi kata keluarga Ratu Hani yang saya kutip dari Mas Bibi, katanya dia jangan dilibatkan lagi dalam urusan keraton, toh dia sudah dibuang. Tapi ini keturunannya masih ada dan masih hidup. Lanjut, Mas. Ya, ini siapa Alexander? Orang bertanya. Orang Cirebon lagi benci-bencinya kepada Belanda. Kok ada sultan yang namanya Alexander? Seperti nama Belanda. Nah, ini silsilahnya. Alexander itu silsilahnya dari Snokgogronje yang menikah dengan Nyai Sangkana dan nanti menurunkan Inah. Inah itu panggilannya, nama aslinya Siti Aminah. Nah, Siti Aminah itu bapaknya di sini saya belum mengetahui, sebab bapaknya itu hanya dikenal keturunan Tionghoa. Tapi siapa namanya itu masih belum diketahui. Dan tapi sepakat bahwa bapak dari Alexander itu orang keturunan Tionghoa. Kemudian Inah dan tadi orang Tionghoa itu nanti melahirkan Alexander. Dan Alexander ini, ya kalau kita lihat ke atas tentu dia cucu dari Snokgogronje. Kita tahu siapa Snokgogronje, ya. Ini orang misionaris dari Belanda yang sengaja, ya, dia dulu mesantren di Mekah, ya. Dia sambil nyantri belajar ke ulama-ulama top, bertemu dengan ulama-ulama Nusantara di sana, bahasa Inggrisnya fasih, bahasa Arabnya fasih, dan dia bisa bahasa lokal hingga bisa punya pendekatan dengan para ulama-ulama di sini. Dia juga namanya Abdul Ghaffar, ya, nama Islamnya. Nah, ini istri pertamanya Nyai Sangkana. Nah, Alexander ini kemudian nanti menikah dengan Ibu Mintarsi yang keturunan Sumedang. Kemudian menurunkan Sultan Maulana Pakuningrat, dan Sultan Maulana Pakuningrat itu menurunkan Sultan Arif Nata Diningrat almarhum. Nah, ini sumber saya peroleh dari satu saksi mata. Yang pertama Pangeran Satriono, yang beliau sudah wafat, ya. Beliau cukup sepuh, wafatnya 70 lebih. Beliau adalah orang yang punya data yang bagus, arsipnya sangat hebat, dan data ini saya peroleh dari beliau. Kemudian saya juga peroleh data lain dari Ratu Sofi Juhairia. Siapa Ratu Sofi Juhairia? Ya, tentu itu sama-sama cucu dari Sultan ke-11, Sultan Muhammad Jamaluddin Aluda. Lanjut dikit lagi. Ya, ini yang bawah tadi, ya, ini Sultan Sepuh, ya, 11, dan ini Sultan Sepuh 11 ini kemudian memungut Alexander. Di tulisan Pangeran Satriono jelas sekali itu Alexander itu disebut sebagai anak pungut. Nah, ini fotonya Alexander yang
hitam putih ya, jadi dia seperti nggak kelihatan kulit bulenya. Tapi orang-orang yang hidup pada masa dia menceritakan bahwa Alexander itu orangnya tinggi, berkulit putih bule, dan sangat tampan. Ini kemudian Alexander menurunkan Maulana Pakroningrat, dan Maulana Pakroningrat menurunkan Sultan Arif Natadiningrat. Fotonya telat, ya. Silakan dilanjut fotonya. Nah, ini garis keturunan dari anak kedua. Itu ada nama-nama anaknya, saya nggak begitu jelas melihatnya. Nanti bisa di-share ya. Ini dari Pangeran Satriono ya. Kemudian Pangeran Upi. Nah, Pangeran Upi ini dari Kacirbonan ya. Jadi jalur Sunan Gunung Jatinya ke Kacirbonan. Kemudian dari istri kedua itu muncul juga, nanti ada Ratu Hindun ya, atau Ratu Dolimak Nawiyah, yang kemarin namanya disebut-sebut, yang jadi Polmak ya. Yang jadi Polmak itu apa ya, PJS, pejabat sementara. Ini kalau ini kembali ke Elang Upi. Kalau Elang Upi itu bapaknya itu dari Kecirebonan. Jadi anak kemarin juga Elang Upi dan Elang Heri disebut-sebut. Makanya ini kesempatan ini saya sebutkan. Beliau jalur sultannya itu dari perempuan, tapi dari bapaknya itu ada jalur Kecirebonan, Pangeran Iblaluddin. Jadi masih ada terah Sunan Gunung Jati. Kemudian silahkan dilanjut silsilahnya. Nah, ya ini sebelum ini ada lagi yang dari istri kedua itu yang tadi saya sebutkan, itu Ratu Hindun dan namanya Ratu Dolimak Nawiyah, yang nanti menurunkan yang nanti menikah dengan Kiai Jali ya, yang masih keturunan dari Kiai yang dekat itu ya, Kiai Pegambiran. Dan Kiai Pegambiran terus ke atas itu dari Pangeran Sendang Garuda, dan ke atas lagi Sunan Gunung Jati. Jadi yang kemarin jadi Polmak itu Pak Koko Raharjo, Pak Raden Koko Raharjo, itu dari bapak ada jalur Gunung Jati, dan dari ibu masih keturunan Sultan ke-11. Dan tradisi Polmak itu ya di Cirebon ada, jadi untuk menyiapkan calon sultan. Dan ini yang di Suara Merdeka itu jelas tahun berapa itu ya. Ini masalah sengketa juga. Jadi kalau urusan sengketa ya Cirebon dari dulu ada sengketa. Jadi sengketa itu bukan hal baru. Jadi saudara-saudara jangan kaget, sengketa itu sudah biasa. Tapi kalau untuk memilih sultan, dan tentu kita harus melibatkan Dewan Ulama. Karena kalau kesultanan di Cirebon itu sultan yang berlandaskan ajaran agama. Seperti Sunan Gunung Jati dulu diangkat oleh siapa? Oleh Pangeran Cakrabuana dan oleh wali. Kemudian kita yang semua keturunan Sunan Gunung Jati ya harus duduk bersama, harus diskusi. Masa keturunan Sunan Gunung Jati tidak bisa memilih
memilih sultan dengan baik. Kita banyak punya ulama, banyak punya pangeran-pangeran yang arif, taroki, ahli tanazul, tentu bisa memilih sultan yang baik. Atau kita tiru model penyelesaian yang lain, seperti di Kutai Kertanegara. Itu dari ganti rugi, kemudian keratonnya itu dikelola oleh Pemda. Atau meniru Sumedang, bikin yayasan bergantian. Jangan sampai ini tidak bisa atau tidak konflik. Kalau kita mengikuti ramalan seperti dulu, ya memang sudah harus terjadi, sudah harus ada perubahan. Di yang ke-9 dari sultan yang kelima ini akan itu data yang saya peroleh dari naskah, namun wallahu a'lamu bimuradihi. Nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ada gangguan.